berada di balik terkait dengan gerakan-gerakan yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang sehari dua hari ini menjadi percakapan yang cukup luar biasa. Pernyataan soal SBY yang akan mengambil langkah hukum itu disampaikan secara terbuka oleh salah satu politisi Partai Demokrat, salah satu sosok yang memiliki kedekatan yang cukup luar biasa dengan Pak SBY, yaitu Andi Arief di sebuah media sosialnya di X, yang kemudian dikutip begitu banyak media-media mainstream yang menyebut bahwa Andi Arief katanya beberapa waktu yang lalu sudah bertemu dengan SBY, di mana dalam pertemuan itu menurut Andi Arief, SBY merasa terganggu, SBY merasa difitnah ketika begitu banyak informasi-informasi di media sosial, khususnya di TikTok dan platform media sosial yang lain, yang terus-menerus dan tanpa henti menuding dan menfitnah bahwa SBY berada di balik gerakan-gerakan ijazah yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Itulah yang kemudian mencuat belakangan ini menjadi ramai, karena ini tentu menjadi sesuatu tentu merasa tidak terima dan kemudian sudah merasa terganggu jika selalu dikait-kaitkan dan difitnah terkait dengan gerakan-gerakan yang mengaitkan soal gerakan-gerakan yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Kata Andi Arief, ini tentu tidak baik dan tidak kondusif karena secara personal yang cukup beradab, pelajaran-pelajaran politik yang demokratis tanpa ada permusuhan dengan pihak manapun. Inilah yang saya kira menjadi inti terkait dengan pernyataan Partai Demokrat, politisi Demokrat Andi Arief yang mengimbau kepada pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang tanpa henti dan agresif katanya terus menfitnah dan memention Jokowi yang kemudian dituduh dibalik gerakan yang terkait dengan gerakan yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Kata Andi Arief, hentikan. Kata Andi Arief, stop, karena kalau ini terus dilanjutkan, maka bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan melakukan langkah-langkah hukum, somasi, dan akan membawa ini kepada persoalan-persoalan hukum, tentu untuk mencari keadilan. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang pertama. Nah, kemudian yang menarik selanjutnya adalah soal sebenarnya kalau kita mau jujur ya, saya juga termasuk yang bertanya-tanya sebenarnya dari mana ya hal ihwal di medsos, figur-figur tertentu di media sosial itu yang kemudian mengait-ngaitkan bahwa sebenarnya gerakan yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi ini dikaitkan dengan Pak SBY ya. Karena tentu kalau mau jujur sesuai dengan pernyataan Andi Arief misalnya, SBY setelah tak lagi jadi presiden ya sibuk melukis, kemudian bikin klub voli karena tahun ini juga sedang ingin bergulir misalnya terkait dengan Proliga 2026 dan seterusnya, kok kemudian tiba-tiba dikaitkan dengan gerakan-gerakan ijazah. Dari situlah kemudian saya termasuk orang yang sebenarnya bertanya-tanya, karena memang di media sosial berseliweran itu informasi dan berita-berita, berita pendek ataupun video-video pendek yang menuduh bahwa ada pihak tertentu, dan bahkan secara eksplisit Andi Arief menyebut ya pihak-pihak dan figur-figur tertentu menggunakan platform media sosial, salah satunya TikTok, dan kata Andi Arief rata-rata akunnya itu adalah akun anonim, dan sebenarnya sudah diketahui oleh Andi Arief dan Partai Demokrat akun anonim ini yang memfitnah SBY terkait dengan gerakan ijazah itu terkoneksi dengan siapa. Itu artinya apa? Sebenarnya Partai Demokrat itu sudah melakukan mitigasi, melakukan pemetaan. Sebenarnya akun-akun anonim ini adalah akun ternak yang
Thank